Dalam kebaktian ini saya ingin berbagi kepada saudara sebuah pelajaran yang saya beri judul prestasi Henokh. Oke? Mengapa saya memberi judul prestasi Henokh? Nah, sebenarnya pelajaran ini lahir di saat beberapa waktu lalu, sementara saya sedang berjalan menuju ke tempat saya berolahraga, saya tidak akan pernah lupa itu. Dalam perjalanan itu tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang sosok yang kita temukan dalam Alkitab yang bernama Henokh. Nah, tentu kita semua mengetahui bahwa Henokh adalah seorang yang mengalami pengalaman dia diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan. Nah, pagi itu saya mulai merenungkan tentang sosok Henokh. Pertanyaannya adalah mengapa Henokh bisa mengalami, kalau dalam bahasa kita adalah pengangkatan. Nah, itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa pertanyaan ini timbul di pikiran saya. Apa kira-kira prestasi Henokh sehingga ia mengalami pengangkatan? Prestasi apa yang dia buat sehingga dia mengalami anugerah yang sangat luar biasa, di mana dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kira-kira yang istimewa dari seorang Henokh sampai ia diangkat oleh Tuhan? Saat saya merenungkan ini, Tuhan ingatkan saya akan sosok yang lain, yaitu dalam Alkitab kita bisa temukan, yaitu sosok Elia. Dan jika kita membandingkan antara sosok Henokh dengan sosok Elia, maka saudara akan lihat bahwa sosok Elia itu juga adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan secara hidup-hidup. Nah, ketika kita membandingkan antara Henokh dengan Elia, maka kalau saudara pelajari sosok Elia dalam Alkitab, ada banyak prestasi yang dilakukan oleh Elia. Dia mengembalikan hati umat Tuhan yang menyembah Baal, dan akhirnya Elia mendemonstrasikan betapa hidupnya Tuhan dengan api turun dari langit. Dia membantai 450 nabi Baal. Dan kalau saudara telusuri kisah daripada Elia, kita begitu kagum akan prestasinya. Dan jika kita bandingkan dengan Henokh, maka kelihatannya Elia itu lebih berprestasi daripada Henokh. Ketika saya penasaran akan perenungan ini, saya melihat dalam Alkitab bahwa ternyata dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, Alkitab sepertinya tidak memberi banyak data tentang Henokh. Sementara Elia begitu detail sepertinya. Nah, coba kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24. Firman Tuhan berkata, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun. Selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saya mau jujur dengan saudara ya, jujur aja ya. Waktu saya bandingkan tentang sosok Elia dengan Henokh, dan saya membaca data tentang Henokh, saya bilang, kok kelihatannya nggak berprestasi banyak. Saudara bisa ikuti saya? Kelihatannya kok nggak berprestasi banyak. Dia cuma bergaul dengan Allah. Sementara Elia, tadi saya katakan, dia punya prestasi yang luar biasa dalam pelayanannya. Saya bilang, dia cuma bergaul dengan Allah. Coba perhatikan ini, PowerPoint ini. Dan ternyata saat saya merenungkan hal itu dan saya bilang, dia cuma bergaul dengan Allah. Dan saya mesti berkata jujur kepada saudara, saat itu Roh Kudus tegur saya.
Kesalahan yang fatal dari kita adalah kita sangat meremehkan dan menyepelekan bergaul dengan Allah. Saya berkata, apa istimewanya bergaul dengan Allah? Dan ternyata Roh Kudus tegur saya, bahwa itulah kesalahan dari banyak kita. Kita menyepelekan bergaul dengan Allah. Tadi saya katakan bahwa dia bergaul dengan Allah itu selama 300 tahun. Dia konsisten bergaul dengan Allah. Sementara ada banyak orang percaya kita bergaul dengan Allah nunggu masalah. Kalau masalah datang, kita bergaul dengan Allah. Tapi kalau masalah selesai, kita kurang punya motivasi untuk bergaul dengan Allah. Berbeda dengan Henoh, dia adalah seorang yang konsisten bergaul dengan Allah. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang meneladani kehidupan Henoh. Amin, saudara. Di mana kita adalah orang yang bukan cuma hanya beragama Kristen, tapi kita adalah orang-orang yang benar-benar bergaul dengan Allah. Amin, saudara. Ini penting saya suarakan. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya paling diinginkan Tuhan dari manusia? Pernahkah saudara bertanya, sebenarnya apa sih yang paling diinginkan Tuhan dari kita? Apakah yang paling diinginkan dari Tuhan dari kita adalah saat kita melayani? Tentu melayani adalah hal yang baik. Hal yang luar biasa kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap Tuhan. Tapi sebenarnya apakah itu yang paling diinginkan Tuhan dari kita? Apakah yang paling diinginkan Tuhan dari kita adalah saat kita memberikan persembahan yang besar, yang banyak untuk pekerjaan Tuhan? Apa itu yang paling diinginkan Tuhan? Dan saat saya merenungkan hal ini, saudara, kita perlu kembali dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Nah, coba perhatikan ya, saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Nah, saat saya membaca Kejadian pasal yang pertama ayat 26 ini, timbul pertanyaan dalam pikiran saya. Apa sih kira-kira tujuan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Kenapa manusia perlu diciptakan menurut gambar dan rupanya? Tentu ketika saudara belajar dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan segalanya. Tapi tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah yang segambar dan serupa dengan Allah seperti manusia. Harusnya ini membuat kita berpikir, membuat kita bertanya, membuat kita merenung tentang mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lihat saudara, manusia adalah makhluk ciptaan yang paling spesial. Diciptakan dengan tangan dan didesain khusus untuk tujuan khusus. Saya ulang, ini penting. Sadarkah kita bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling spesial? Bahkan lebih spesial dari malaikat. Mungkin kita kagum sama malaikat, tapi saya mau katakan justru malaikat yang kagum sama kita. Karena malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sementara saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita menganggap sepele Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, ternyata Tuhan menciptakan semuanya cukup dengan berfirman. Tapi untuk menciptakan yang satu ini, dia harus kotori tangannya, dalam tanda petik. Dia menciptakan manusia, kalau bahasa sekarang ini handmade. Biasanya kalau handmade itu harganya lebih mahal. Dari produk pabrik mesin handmade. Nah, saya bertanya, apa
Apa ya yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa? Karena manusia berarti sangat spesial. Dan ketika saya merenungkan hal ini, saya jadi tertarik dengan Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Coba saudara perhatikan ini. Kita sering membaca ayat ini, tapi seringkali kita baca dengan begitu cepat, sampai kita seringkali kehilangan ada beberapa hal-hal yang luar biasa yang kita bisa temukan sebetulnya ketika kita membaca dengan cermat dan teliti. Perhatikan ini, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-9, firman Tuhan berkata, ketika mereka yaitu Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang, saya tertarik dengan kata berjalan-jalan. Kenapa tidak ditulis dengan kata berjalan? Saya ajak untuk saudara merenung pagi ini. Alkitab katakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Jadi ternyata bukan cuma ibu-ibu yang suka jalan-jalan. Tuhan juga suka jalan-jalan. Berarti beda dengan kata berjalan. Berjalan-jalan itu berarti waktu yang nyantai. Tadi saya katakan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sangat spesial. Saudara bisa ikuti saya? Manusia diciptakan dengan sangat spesial. Perhatikan ini. Dan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Saudara sadar bahwa yang paling nyambung dengan Tuhan itu manusia? Lihat ke depan supaya saudara bisa menangkap maksudnya. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti itu setara. Bukan berarti kita jadi Allah ya. Diciptakan segambar dan serupa. Jadi dengan kata lain, manusia itu makhluk spesial banget. Tuhan menciptakan manusia untuk didesain bergaul dengan Allah. Lihat tangan saya. Jadi selama ini dia tuh pengen luangkan waktu. Bukan hubungan kerja. Ini hubungan yang dekat. Paham saudara? Bukan hubungan antara bos dan bawahan. Tapi sebenarnya manusia itu didesain pada awalnya untuk bergaul dengan Allah. Dan ketika dosa masuk, saudara lihat posisi saya. Tuhan itu kehilangan yang tadinya teman jalan-jalan. Dia kehilangan itu. Sekarang saudara ngerti? Kenapa Henokh itu benar-benar spesial di mata Tuhan? Mungkin di mata kita yang dilakukan Henokh itu enggak ada spesialnya. Tapi di mata Tuhan yang dilakukan Henokh itu sangat spesial. Dosa bukan hanya berdampak pada manusia. Selama ini kita diajar bahwa dosa itu merusak kita, menghancurkan hidup kita. Saya setuju. Tapi sadarkah kita bahwa dosa bukan hanya berdampak pada manusia, tapi juga membuat Tuhan kehilangan sahabat. Lihat ini saudara, saya mesti cepat ya, minta maaf, saya mesti agak ngebut sedikit. Sadarkah saudara, dari generasi ke generasi, Tuhan itu secara proaktif, bukan pasif, mencari orang yang merespon kerinduan hatinya untuk bersekutu dengannya. Dari generasi ke generasi, saya ulang sekali lagi. Tuhan itu secara proaktif, dia cari orang yang mau meresponi kerinduan hatinya. Kok tiba-tiba saya teringat ini.
Sebagai hamba Tuhan, saya perlu jujur dengan saudara. Satu saat ketika saya sedang melayani orang, tentu sebagai hamba Tuhan kan itu harian kita, hari-hari kita. Setelah saya selesai pelayanan, sharing dengan orang ini, saya pulang. Saat saya menuju ke rumah saya tahu itu Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus mengucapkan satu kalimat yang sepertinya kayak menempeleng saya. Apa yang dikatakan Roh Kudus kepada saya? Kok kamu lebih antusias saat berbicara tentang Tuhan daripada berbicara dengan Tuhan ya? Waduh, itu kata itu membuat saya syok loh saudara. Kok kamu lebih antusias waktu berbicara tentang aku daripada berbicara dengan aku? Ini buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan, ini kayaknya harusnya jadi peringatan. Kalau kita lagi ngelayani orang, kayaknya kita bisa sampai lupa waktu loh saudara. Pernah lakukan itu? Sedang sharing tentang Tuhan, itu kita bisa lupa waktu yang tadinya kita set cuma sejam. Oh tiba-tiba bisa, ya ampun udah 2 jam. Tapi coba waktu kita berdoa sendirian, kita sangat ingat waktu loh. Langsung lihat-lihat jam lagi, baru 5 menit ternyata. Oh langsung kita pejamkan mata lagi, kita coba doa lagi. Waduh kayaknya udah setengah jam, baru 10 menit ternyata. Tadi saya katakan bahwa dari generasi pada generasi Tuhan secara proaktif. Lihat saudara dengan cepat. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 35 sampai 38 ini sebenarnya ditulis mundur ya saudara. Tapi saya tergelitik untuk mengajak untuk saudara memperhatikannya. Nanti saudara pulang ke rumah bisa baca secara utuh. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 35 sampai 38 di situ berbicara tentang keturunan silsilah, oke? Di dalam ayat 35, 36, 37, 38. Nah, kenapa saya bilang ini mundur? Karena sebenarnya mulainya dari ayat 38 harusnya. Tapi ini 35, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalalel. Nah ini perhatikan. Kenapa saya perlu angkat kasus ini atau silsilah ini? Sadarkah saudara bahwa dari generasi ke generasi Tuhan sebenarnya secara proaktif cari orang yang menjawab kerinduannya? Dan sadarkah saudara, tidak setiap generasi ada orang yang mau jawab kerinduan hatinya? Tuhan itu kehilangan Adam. Dia nyari dari generasi ke generasi. Baru ketemu sama orang yang namanya Henoh. Itu Tuhan jatuh hati itu sama Henoh. Karena Henoh tuh tahu banget hatinya Tuhan. Sampai Tuhan bilang, waduh gak mau kehilangan satu anak ini deh. Udah langsung diimport ke surga itu. Udah diambil aja udah. Apakah Tuhan selesai? Enggak, dia cari lagi. Apakah setelah Henoh langsung dia ketemu? Tidak. Ada generasi lagi, baru ketemu sama seorang yang bernama Nuh. Oke. Terus dia cari lagi. Apakah setiap generasi ketemu? Tidak. Lihat ayat ini. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 12 ayat yang kedua sampai yang ke-16. Ini silsilahnya, ini keturunan dari generasi ke generasi. Dari Nuh. Enggak tahu tuh, nanti PR buat saudara hitung berapa generasi itu. Itu baru ketemu seorang yang namanya Abraham. Ini sahabatnya Tuhan banget nih satu orang ini. Pertanyaan saya, kenapa Ishak, Yakub dan Salomo saya beri warna kuning? Ishak, Yakub dan Salomo menurut saya bukan seorang yang bergaul dengan Allah. Mereka diberkati ya.
Tapi sadarkah saudara bahwa Ishak itu enggak punya hubungan dengan Tuhan sedekat dan seintim Abraham? Ishak itu gambaran orang yang diberkati. Tapi sebetulnya enggak nangkep kerinduan hati Tuhan. Banyak orang Kristen tuh diberkati, iya. Tapi sebenarnya kita puas diberkati. Tapi kita enggak nangkep hati Tuhan. Yakub seorang yang mengenal Tuhan sebenarnya. Tapi apakah dia punya hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan? Menurut saya tidak. Dia bergumul demi diberkati. Masih ingat itu? Aku tidak akan lepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Dasar hubungannya hubungan berkat. Tapi kalau saudara telusuri, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan temukan lagi, entah berapa generasi, dia baru ketemu seorang lagi yang namanya Daud. Daud adalah seorang yang nangkep hati Tuhan. Dia benar-benar luar biasa, kenal hati Tuhan. Sampai Tuhan gak minta aja, Daud tahu kerinduan Tuhan. Tuhan gak pernah minta dibangunin bait Allah sebenarnya. Tuhan tidak pernah minta itu. Tuhan tidak pernah minta ada praise and worship 24 jam. Gak pernah minta itu sebetulnya. Tapi Daud begitu kenal hati Tuhan. Tapi kalau saudara telusuri, anaknya Daud yang namanya Salomo. Apakah saudara berani bilang bahwa dia adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan? Ya, Salomo adalah seorang yang sangat berhikmat. Saya setuju. Tapi menurut pendapat pribadi saya, Salomo adalah bukan seorang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Kalau dia benar-benar bergaul dengan Allah, nggak perlu stok istrinya 700 dan gundiknya 300. Itu kalau sampai dia punya perempuan 1000, itu berarti hatinya nggak pernah puas. Ya, dia berhikmat. Dia minta itu dari Tuhan dan Tuhan kasih hikmat. Tapi apakah dia benar-benar berjalan, bergaul dengan Allah seperti Daud? Tidak ternyata. Apa pelajaran yang saya sampaikan di sini? Lewat ayat-ayat ini. Sadarkah saudara? Di zaman generasi kita juga dia sedang cari. Cari bukan orang-orang yang puas diberkati. Tapi orang-orang yang benar-benar gini. Iya ya, hati Tuhan itu sebenarnya pengen ada sebuah hubungan yang dalam dan begitu dekat dengan Tuhan. Kenapa saya tulis ini di PowerPoint ini? Saat kita berkata bahwa kita datang kepada Tuhan atas dasar kebutuhan saya. Kebutuhan diberkati, kebutuhan dilindungi, kebutuhan disertai. Sadarkah saudara bahwa itu menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan yang self-center? Berpusat pada diri sendiri. Tapi saat saudara berfokus pada kerinduan hatinya, maka sebenarnya saudara sedang berpusat pada Kristus. Banyak orang-orang percaya cuma puas membutuhkan Tuhan. Tapi benarkah kita sudah merindukan Tuhan? Saya ulang. Banyak orang percaya sebenarnya sudah membutuhkan Tuhan. Tapi apakah benar-benar kita benar-benar merindukan Tuhan? Lihat saudara. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Jadi Tuhan itu nyampaikan isi hatinya. Sebenarnya yang paling diinginkan dari kita itu bukan korban-korban kita. Ya, korban kita itu adalah sesuatu yang merupakan bentuk dari kasih sayang dan penghormatan kita kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tahu isi hatinya yang paling dalam adalah gini. Dia katakan gini, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita pikir Tuhan itu suka duit kita. Saya mau katakan, dia lebih suka saudara daripada suka uang saudara. Hari-hari ini kita rela kasih uang besar sama Tuhan. Tapi apa kita rela kasih waktu buat Tuhan? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita rela untuk sibuk dalam aktivitas pelayanan. Tapi apakah kita rela meluangkan waktu hanya untuk duduk diam di hadapan Tuhan? Masih ingat tentang sosok Maria dan Martha? Martha sibuk sekali. Sibuknya bagus sih.
sibuk buat kepentingan Tuhan. Tapi di situ saudara bisa lihat bahwa ternyata bukan berarti sibuknya salah. Tapi ternyata Tuhan tuh mau gini, duduk dulu, denger aku dulu. Baru setelah kamu selesai aku ngomong, baru kamu pergi ke dapur terus siapin makanan buat aku. Di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan itu rindu persekutuan lebih daripada sekedar pelayanan kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku tidak menginginkan korban-korbanmu, aku menginginkan kasihmu. Yang kuingini ialah agar kamu mengenal aku, saudara. Kenapa ini penting saya suarakan, saudara? Tahun depan adalah penuh dengan ketidakpastian. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara benar-benar bergaul dengan Allah, maka rasa takut harusnya nggak punya tempat di hati kita. Masih ingat Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15? Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15, ini Yesus yang ngomong loh saudara. Kamu adalah sahabatku. Kenapa enggak Tuhan ngomong kamu adalah hambaku ya? Karena kerinduan Tuhan itu dia tuh nggak nganggap kita ini budaknya, hambanya. Tapi sebenarnya Tuhan itu sebenarnya pingin kita ini sahabatnya. Sahabat loh saudara. Perhatikan ini. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu apa saudara? Sahabat. Jadi kembali kita harus nangkap bahwa Tuhan itu sebetulnya rindu akan sebuah persekutuan. Kerinduan hatinya itu adalah gini, bersekutu. Saya ingat, saya sudah yatim piatu, tapi saat saya masih memiliki orang tua, saudara. Saya baru ngerasain karena udah punya anak jadi baru ngerasain tuh. Dulu saya tinggal di Cirebon dan papi mami saya itu tinggal di Banjarharjo Brebes. Saudara. Itu jaraknya 1 jaman. Saya masih ingat ketika saya sekolah, saya kerja di Cirebon, mami itu selalu bilang kapan pulang. Itu kalau saya pulang tuh kayaknya beban sekali. Duh pulang gitu. Karena memang tempat tinggal orang tua saya itu kampung. Sementara saudara tahu Cirebon itu kota gitu boleh dibilang. Gitu. Jadi kalau pulang itu aduh kayak beban banget. Dan saya masih ingat setiap kali saya pulang itu kayak saya jadi raja sehari gitu. Sampai mami ngomong mau makan apa? Kok kayaknya kehadiran saya itu begitu dinikmati. Sementara saya gak nikmati waktu-waktu bersama mereka loh saudara. Ini saya ngomong jujur gitu. Pengennya gini, cepat pulang. cepat pulang. Sampai waktu saya bilang, saya pulang ya, itu kayak papi mami itu kayak sedih banget. Sampai saya bilang, apanya sih yang sedih? Lebay banget gitu. Sampai saya punya anak, saya baru ngerasain bahwa kehadiran seorang anak itu sangat dinikmati oleh orang tuanya. Selama ini gereja mengajar betapa pentingnya menikmati hadirat Tuhan. Saya setuju. Tapi sadarkah saudara bahwa Bapa pun sebetulnya sedang menikmati kehadiran saudara? Lihat ini saudara. Sadarkah saudara bahwa Tuhan telah meniadakan jarak saat dia tinggal dalam diri kita? Setiap waktu dan setiap saat. Tuhan telah meniadakan jarak. Saudara. Saya minta maaf sebelumnya, lihat ke depan saudara. Sadarkah saudara bahwa Tuhan telah meniadakan jarak sebenarnya dengan dia tinggal dalam diri kita. Kalau remote ini saya taruh di mimbar ini, maka jarak saya dengan remote ini sangat relatif. Ini dekat, ini jauh. Dekat, jauh. Tapi bagaimana ketika remote itu saya masukkan ke kantong saya? Sudah tidak ada lagi jarak. Saudara menangkap hal ini?
Tuhan sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita saat dia tinggal dalam diri kita. Jarak kita sama Tuhan sebenarnya cuma hanya jarak hati aja, masalah hati sebetulnya. Hati yang menjauh dan hati yang mendekat. Nah masalahnya Tuhan itu ngambil keputusan untuk tinggal dalam diri saudara. Sadarkah bahwa apa sih tujuan Tuhan? Apa dia karena kekurangan tempat gitu, nggak ada tempat terus sampai numpang dalam diri kita? Kayaknya kok enggak ya saudara. Saya terlalu percaya bahwa dia tinggal dalam diri kita setiap waktu dan setiap saat dan menjadikan tubuh kita rumahnya. Bukan kos-kosan, bukan hotel. Kalau hotel ini check in, check out. Berarti karena dia sangat rindu untuk selalu dekat dengan kita. Sayangnya, kerinduan Tuhan sepertinya bertepuk sebelah tangan. Dari pihaknya, dia nikmati banget kedekatan dengan kita. Tapi kita gak pernah menghargai itu. Kita cuek, kita sibuk dengan hidup kita. Kita ingat Tuhan cuman karena sebatas kebutuhan. Tapi gak pernah melihat bahwa doa itu sebenarnya bukan alat untuk kita dapat sesuatu yang kita butuhkan loh. Tapi doa itu sebetulnya menjawab kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Lihat ini saudara. Saya ingin mengutip apa yang Bapak Jonathan Patiasina pernah katakan. Apa sih keintiman? Seringkali kita dengar kata keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya apa sih keintiman? Saya diberkati dengan definisinya bahwa keintiman adalah mengembangkan kesadaran. Bukan cuma pengetahuan. Kita udah tahu, cuma belum sadar masalahnya. Mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita di segala waktu dan tempat. Kita ini baru eling sama Tuhan kalau ada di gereja. Itu sangat eling banget kalau orang bilang. Tapi kalau udah keluar dari gedung gereja itu elingnya udah gak ada itu. Kalau bahasa Jawa tuh eling itu apa ya? Ingat teman-teman. Saya mau bilang sama saudara semua. Yuk responi kerinduannya. Lihat ini saudara. Bangunlah kehidupan doa yang konsisten. Jangan nunggu ada kebutuhan dulu baru doa. Saya bilang, jangan nunggu ada kebutuhan dulu baru doa. Bangunlah kehidupan doa yang konsisten dan seimbang dalam quantity time dan quality time. Kenapa saya katakan quantity time dan quality time? Dengan cepat ya. Apa itu doa quantity time? Doa quantity time adalah doa setiap waktu. Bukankah waktu saudara masak, saudara masih bisa berdoa? Berdialog dengan Tuhan? Bisa. Waktu saudara setir mobil, apakah saudara bisa berdialog dengan Tuhan? Bisa. Itu namanya doa quantity time. Oke? Doa setiap waktu, setiap saat. Tapi sadarkah saudara bahwa ada kehidupan doa yang kedua loh. Yaitu doa yang namanya quality time. Nah saudara bisa temukan di mana? Masih ingat satu kali Yesus berkata, jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Itu doa apa saudara? Itu doa quality time. Apa bedanya? Kalau quantity time itu doa sambilan. Tapi quality time itu doa yang benar-benar di set waktu. Banyak orang percaya kalau doa quantity time itu enggak problem. Tapi kalau quality time, problem banget kita itu. Males lah, ngantuk lah. Tapi sadarkah saudara bahwa sebagai suami istri seringkali diajar pentingnya kita punya quality time. Karena quality time itu fokus, enggak ngapa-ngapain. Benar-benar fokus membangun hubungan. Itu sebabnya doa saya, jemaat di tempat ini bertumbuh dalam kehidupan doa dua-duanya secara seimbang. Oke? Pulang dari tempat ini teruslah membangun doa berdialog dengan Tuhan. Oke? Tapi luangkan waktu juga dong.
Entah itu pagi hari, entah itu siang hari, entah itu malam hari, di mana kita cuman hanya berkata, Tuhan, aku ingin meluangkan waktu bersamamu. Disitulah saudara sedang belajar untuk menjawab kerinduan hati Tuhan akan persekutuan. Sadarkah saudara bahwa hubungan adalah dasar dari kekristenan? Dari hubunganlah ternyata semua itu dilahirkan dan dihasilkan. Tuhan itu ingin supaya kita memprioritaskan hubungan. Karena hubungan itu sebab, hasil itu akibat. Oke? Coba saudara perhatikan. Dari hubunganlah maka kita jadi kenal. Waktu kita kenal Tuhan, maka dihasilkanlah iman, pengharapan, dan kasih. Dengan cepat ya. Waktu saudara kenal Tuhan, maka otomatis saudara akan makin mempercayai Tuhan. Setujukah saudara dengan saya? Bahwa level kepercayaan kita pada seseorang tidak akan pernah melebihi dari level pengenalan kita akan orang itu? Makin kita kenal, makin kita bisa percaya. Makin gak kenal, susah untuk percaya. Jadi waktu saudara berhubungan dengan Tuhan, saudara jadi makin kenal Tuhan. Waktu makin kenal Tuhan, otomatis saudara iman saudara bertumbuh. Waktu saudara kenal Tuhan, otomatis saudara jadi punya pengharapan. Semakin saudara kenal Tuhan, otomatis saudara makin mengasihi Tuhan. Dari hubungan. Masalahnya agama, iblis menjadikan agama untuk mensabotase hubungan dengan Tuhan, di mana terjadinya pembatasan hubungan sehingga orang puas terhubung di waktu dan tempat tertentu. Iblis itu cuma pengen saudara terhubung dengan Tuhan pas jam ibadah di gedung gereja. Tapi di luar itu iblis gak mau saudara punya hubungan. Padahal sebenarnya dari hubunganlah semua dihasilkan. Coba saudara lihat Galatia pasal 5 ayat 16 ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Fokus kita kan pada keinginan dagingnya dong. Padahal sebenarnya keinginan daging itu bisa diatasi kalau saudara hidup oleh roh. Perhatikan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti kalau kita tidak hidup oleh roh, berarti bisa nggak kita ngatasi keinginan daging? Susah. Di dalam terjemahan yang lama, ini terjemahan yang luar biasa menurut saya. Kata hiduplah oleh roh, diterjemahkan kata berjalanlah kamu dengan roh. Niscaya kehendak tabiat duniawi tidak akan kamu genapkan. Nah, orang Kristen ini fokusnya jangan berdosa, jangan berdosa, jangan berdosa, jangan berdosa. Jangan fokus ke situnya, fokuslah kepada hubungannya. Karena lewat hubungan, saudara jadi punya kekuatan untuk berkata tidak pada dosa. Jujur saudara masih ingat itu? Waktu hubungan kita sama Tuhan kacau, godaan itu kuatnya minta ampun. Tapi waktu saudara puas dengan Tuhan, godaan itu gak ngefek sama saudara. Aneh. Di dalam Amplified Bible, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah biasakanlah berjalan bersama Roh Kudus. Carilah dia, responilah tuntunannya. Dan kemudian Anda pasti tidak akan melaksanakan keinginan sifat dari dosa. Lihat ini saudara. Saya minta pemain musik bisa tolong siap-siap ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ayat ini menurut saya luar biasa sekali. Karena firman Tuhan bilang, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selama ini kita cuma fokus kepada ayat ini untuk nasihati anak-anak kita untuk jangan salah bergaul. Tapi sadarkah saudara, sebenarnya esensi dari ayat ini adalah kekuatan dari pergaulan. Boleh enggak kalau saya ganti terjemahan dalam terjemahan bebas? Kalau pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, berarti pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Kalau pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik, maka pergaulan yang baik akan merusakkan kebiasaan yang buruk. Saya tidak peduli saudara sedang punya kebiasaan buruk dan seburuk apa hari ini. Tapi kalau saudara benar-benar belajar bergaul dengan Tuhan, tiba-tiba kok saudara jadi sadar, kok saya bisa tinggalin itu ya? Saya tutup dengan ini. Ada satu kali yang bertanya kepada saya, siapa sih yang nanti akan mengalami pengangkatan? Kita kan sekarang lagi heboh tuh tentang pengangkatan lah, akhir zaman lah.
mengacu kepada kehidupan Henokh, berarti yang diangkat itu bukan orang yang beragama Kristen. Tapi yang diangkat itu adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah. Saya nggak mau bahas tentang kapan pengangkatannya, karena itu nggak penting. Yang penting itu adalah bergaullah dengan Allah. Nah, satu hari saya dapat hikmat, saudara. Saat pengangkatan itu, Tuhan itu nggak milih, kamu diangkat, kamu ditinggal. Kamu diangkat, kamu ditinggal. Diangkat, ditinggal. Nggak gitu. Yang saya dapat hikmat itu, ingat saudara, nanti itu seperti magnet. Orang yang melekat dengan Tuhan, itu otomatis yang terangkat. Seperti magnet. Yang terangkat. Jadi ini bukan pilihan. Oh pilih, ini enggak suka. Tapi siapa yang punya hati yang melekat dengan Tuhan, seperti magnet, itulah yang akan terangkat. Hari ini jangan berfokus pada pengangkatannya, kapan pengangkatannya, karena itu enggak penting. Karena yang lebih penting adalah mulai jawab kerinduan hati Tuhan untuk saudara dan saya bergaul dengan Tuhan.